السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, di jumpa pertama kita setelah libur sekian lama Ramadan, saya ucapkan meskipun agak terlambat sebentar atau sedikit, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum ila Allahi aqrab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu maupun sesudahnya. Semoga setiap tahun kita dalam keadaan baik, setiap tahun pula kita kepada Allah semakin dekat. Jamaah yang saya hormati, kembali kepada pembahasan kita tentang Al-Asma Al-Husna, di mana kita sampai kepada bagian terakhir dari pemetaan Asmaul Husna yang pertama, yaitu asma-asma yang mewujudkan kecintaan dan kedekatan hamba kepada Allah, yaitu asma Allah Al-Haq, yang maha benar, di mana asma ini disebutkan 10 kali dalam Al-Quran. Fata'alallahul malikul haq, di antaranya pada surah Taha ayat 114, maka maha tinggi Allah, Raja yang maha benar sebenar-benarnya. Di sini kemudian lebih dijelaskan lagi makna daripada al-haq sebagai zat yang pasti benar keberadaannya, wujudnya, juga zat yang tidak ada keraguan, kebimbangan ataupun kesangsian akan zat, asma dan sifatnya. Juga bermakna sebagai zat yang hanyalah dia yang berhak disembah dan diibadahi. Selain itu, Al-Haq juga berarti raja pemilik yang tak diragukan lagi kesempurnaan sifat dan perbuatannya. Perkataannya benar, keputusannya benar, janji-janjinya benar, syariatnya benar, serta perjumpaan kelak dengannya itu juga benar. Asma, sifat, tindakan dan perbuatannya adalah hak atau benar. Sedangkan saya akan menambahkan di sini makna daripada al-haq yang disebutkan oleh Al-Quran. Penggunaan kata al-haq dalam Al-Quran itu berarti al-Islam,
Pertama, ketika kita menjumpai kata al-haq dalam Al-Quran, itu maknanya Islam. Juga al-adl, adil. Makna dalam Al-Quran ketika kita menjumpai kata al-haq juga bermakna sebagai adil. Al-hikmah juga hikmah. Kemudian as-sidq, jujur atau juga benar. Kemudian al-wahyi juga wahyu. Al-haq bermakna wahyu bila kita merujuk kepada Al-Quran. Penggunaan kata al-haq dalam Al-Quran juga bermakna sekali lagi wahyu. Al-Quran juga disebut sebagai nama lain dari Al-Quran adalah al-haq. Selain nama Allah, juga nama Al-Quran itu adalah al-haq. Kemudian hakikat atau kenyataan, itu juga makna daripada al-haq, karena lawannya adalah al-batil, kebatilan. Al-haq lawan katanya ya adalah, antonimnya adalah batil. Juga berarti hisab dan pembalasan, sebagaimana firman Allah pada surah An-Nur, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Di sini kata al-haq disebutkan dua kali. Yang pertama bimakna hisab, berarti hisab, sedangkan yang kedua adalah sebagai asma Allah, wa ya'lamuna annallaha huwal haqq al-mubin. Ya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kata al-haq ini ya, yang saya sebutkan di sini sebanyak 10 kali dalam Al-Quran, itu adalah sebagai asma Allah, bukan sebagai penggunaan nama-nama atau penggunaan makna-makna yang disebutkan tadi. Perlu diperinci di sini, 10 kali disebutkan dalam Al-Quran sebagai asma Allah, sebagai asma Allah, bukan sebagai makna-makna ya secara bahasa daripada kata al-haq. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya makna al-haq juga sebagai zat yang ada dan eksis atau langgeng, juga sebagai zat yang dituju dan memberi manfaat. Jadi makna kata al-haq ini luas sekali, baik secara bahasa maupun juga secara istilah atau syarak, secara syarak. Kemudian juga kata al-haq itu bermakna hak yang merupakan lawan daripada kewajiban. Hak kita, setiap kita punya hak dan punya kewajiban ya, sebagai individu, sebagai hamba kepada Allah, sebagai ya suami, sebagai ada 10 hak yang harus atau berkenaan atau penting sekali kita ketahui. Hak pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala ayyu'bad wa la yusyrak bihi syai'a. Hak Allah yang pertama adalah hak Allah, artinya haknya Allah untuk kita ibadahi dan kita tidak menyekutukannya, sebagaimana dalam hadis Mu'adz, ya Mu'adz atadri ya ma haqqullah 'alal ibad, ketika Rasulullah berdialog dengan Mu'adz, kemudian menanyakan, wahai Mu'adz, tahukah hak Allah
atas para hambanya, ya. Allah wa rasuluhu a'lam, kata Mu'adz. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa inna haqqallah 'alal 'ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap para hamba agar mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Sedangkan wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba kepada Allah Azza wa Jal, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya hak kita kepada Allah, kalau sudah kita mentauhidkan Allah, maka kita punya hak untuk tidak disiksa oleh Allah, untuk selamat dari siksa Allah, ya. Untuk sekali lagi selamat dari siksa Allah selama kita tidak menyekutukannya. Mendapat berita yang demikian, maka Mu'adz gembira sekali. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyiran nas? Ya Rasulullah, bolehkah saya kasih tahu kepada semua orang hal ini? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan disebarkan, karena khawatir nantinya mereka akan bersantai ria, ya. Fayattakilu, merasa cukup dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, merasa selamat dari azab Allah, kemudian ya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, berupa jihad, berupa dakwah dan seterusnya. Itu maksudnya. Kemudian ya, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu juga dijelaskan bahwasanya man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat, ya, dengan baik dan benar, kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, kemudian Muhammad SAW sebagai hamba dan rasulnya, juga Isa sebagai hamba dan rasulnya, dan kalimatnya Allah lemparkan kepada Maryam serta ruh darinya, kemudian surga itu hak, benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga meskipun amalannya pas-pasan. Ala ma kana minal amal, meskipun amalannya pas-pasan, ya. Yang penting ya dia telah mewujudkan hal-hal yang asasi berupa syahadat tadi, kemudian juga persaksian tentang Isa, kemudian surga dan neraka. Kemudian hak yang kedua, ya, adalah hak sesama muslim. Hak sesama muslim, ini juga penting sebagai hablum minan nas, ya. Hakul muslim 'alal muslim khams: raddus salam, ya, wa iyadatul marid, wa ittiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitil 'atis. Rawahul Bukhari. Hak muslim atas muslim yang lainnya tentunya ada 5. Menjawab salam ketika disalami, kemudian menyambangi yang sakit, mengantar jenazah sampai ke peristirahatan sementara, bukan peristirahatan terakhir, ya. Pada peristirahatan sementara atau ke kuburannya. Sudah saya jelaskan kalau tidak salah, bahwasanya ya, apa yang ada di berbagai media tentang ungkapan
kuburan sebagai peristirahatan terakhir itu adalah ungkapan ateis, ya, orang yang tidak beriman tentang hari akhir, tentang surga dan neraka. Karena kuburan itu adalah alam barzakh, alam pemisah, tapi masuk mukaddimahnya alam akhirat. Tapi masuk mukaddimahnya alam akhirat. Makanya dikatakan peristirahatan sementara, karena nanti bakal berpindah lagi, melanjutkan perjalanan kepada mahsyar, hisab, mizan dan seterusnya sampai berakhir di surga bagi yang mukmin, di neraka bagi yang kafir. Waliyadzubillah. Kemudian ya, menjawab atau memenuhi undangan dan juga menjawab orang yang bersin, itu hak muslim atas muslim yang lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sittun, ada 6, dengan tambahan wa idzastansahaka fansahlah, apabila minta nasihat dinasehati. Apabila minta nasihat dinasehati, minta solusi, meminta jalan keluar dari suatu masalah. Kalau kita bisa memberikan jalan keluar, itu masuk meminta nasihat, ya. Maka hendaklah dinasehati. Karena al-mu'min mir'atu akhih, seorang mukmin itu adalah kaca atau cermin dari saudaranya. Kemudian hak berikutnya hak senioritas, haknya orang yang lebih tua atau lebih sepuh dari kita. Hakul kabir, yaitu laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana, haqqa kabirina. Tidak termasuk kami, maksudnya kaum mukminin, kaum muslimin, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil darinya umurnya, dan juga tidak menghormati atau memberikan hak orang yang lebih tua atau lebih sepuh dari kita, yaitu menghormatinya. Kita menghormati yang lebih tua, itu adalah hak juga, hak mereka. Kemudian hak istri di sini. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri kita kepada kita? Ma haqqu zaujati ahadina alaih an tut'imahu idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribul wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Hak seorang istri adalah kita memakan, ya, memberi makan kepadanya apa yang kita makan. Apa yang masuk ke mulut kita itu juga yang masuk ke mulut istri kita, ya. Kemudian apa yang kita pakai juga dipakaikan kepada istri kita. Artinya jangan yang mahal-mahal untuk kita, yang murah-murahan untuk yang di belakang. Tidak, tetapi sama, ya. Kalau kita mempunyai sekian untuk kita, ya untuk istri kita sekian juga, sama. Begitu pula pakaiannya, dan juga tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan, dan tidak, ya, menghajar, bukan menghajar, yaitu menjauhinya atau meninggalkannya kecuali masih dalam satu rumah, artinya dalam mendidiknya, yaitu dengan pisah ranjang misalnya. Ketika sudah beberapa marahil, sudah beberapa langkah dilakukan, ini termasuk bagian daripada mendidik istri. Sebaliknya,
Juga yang kelima, hak suami. Ya, hak suami. Telah datang seorang anak gadis, ya, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya, digandeng oleh ayahnya. Kemudian bapaknya ini berkata, "Ya Rasulullah, ya, hadhihi ibnati qad abat an tatazawwaj." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ati'i abaki." Si bapak melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini anakku. Ya, dia menolak untuk aku nikahkan. Menolak untuk aku nikahkan." Maka Rasulullah kemudian bersabda, memerintahkan kepada anak gadis tersebut, "Taati ayahmu, bukan ibumu." Karena yang sering dilulukan ibu-ibu. Ya, di sini ati'i abaki. Karena kewaliannya di tangan siapa? Tangan ayah, bukan di tangan ibu. Ati'i abaki, taati ayahmu. Faqalat walladzi ba'athaka bil haqq la atazawwaj hatta tukhbirani ma haqquz zawj ala zawjatihi. Si anak, ya, berkata, angkat suara, "Ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan hak, dengan benar, aku tidak akan menikah sampai engkau beritahu tentang hak suami atas istrinya." Kemudian Nabi SAW menjawab, "Haqquz zawji ala zawjatihi allau kanat qarhatun falahasatha ma addat haqqah." Ya. Subhanallah. Hak seorang suami kepada istrinya, andai si suami itu punya borok, koreng yang parah, ya, bernanah, kemudian dijilat oleh istrinya, sungguh istri itu belum memenuhi hak suaminya. Ada yang sampai seperti itu kira-kira? Tidak ada. Atahaddakum, ya, tidak ada. Allahul musta'an. Qalat walladzi ba'athaka bil haqq la atazawwaju abada. Mendengar pernyataan yang demikian, ya, anak gadis tadi justru takut, ya, mundur saja. "Kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak akan menikah selamanya." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "La tankihuhunna illa biizni ahlihinna." Jangan kalian menikahkan para wanita itu kecuali dengan izin wali-wali mereka. Nah, dalam riwayat yang lain tentunya, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha wa la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala dhahri ba'ir." Dalam Sahih Targhib oleh Al-Albani rahimahullah, ya, disebutkan hadis ini, "Seandainya aku punya wewenang," kata Rasulullah, "untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, tentu aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya." Karena begitu besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Dan seorang wanita tidak akan mendapati halawatul iman, manisnya iman, sampai dia menunaikan hak suaminya, seandainya suami itu mengajaknya, yaitu untuk memenuhi hasratnya biologisnya, sedang si wanita itu berada di atas kendaraannya turun. Dalam riwayat yang lain, sedang dia berada di atas tungku api, sedang memasak, taruh masakannya itu.
karena begitu besarnya hak seorang suami atas istri. Kemudian yang keenam, hak tamu, hakut dhaif. Ini juga penting kita ketahui. Di mana ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, hak ini sedikit luntur atau bisa dikatakan ya terkikis ya dengan banyaknya hotel, tapi meringankan kita-kita, ya, meringankan kita-kita karena ya, tamu itu punya hak kepada kita ya, untuk bermalam ya, untuk bermalam bila memang memenuhi tentunya atau ada tempat di rumah kita, dan itu sedekah dari kita, dan itu adalah amal soleh dari kita. Maaf, ketika sudah lebih dari 3 malam baru itu bernilai sedekah, sedangkan selama 3 hari itu adalah haknya tamu itu tadi pada tuan rumah. Bila lebih itu bagian dari sedekah tuan rumah kepada si tamu. Kemudian di sini disebutkan juga ini bagian dari adab yang mahjur, adab yang banyak ditinggalkan. Ya. Kenapa saya katakan terkikis tadi? Kemudian di sini muallif juga menyebut sebagai sesuatu yang mahjur, sesuatu yang banyak ditinggalkan. Ya. Jangankan untuk menginap tamu sekarang. Untuk disuguhi yang hangat-hangat saja cukup dengan air mineral. Ya, berbeda dengan ya generasi sebelum ini. Ya. Ini juga bagian dari sekali lagi adab-adab yang ya, terkikis. Ad-dhiyafatu 3 ayyam fama kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Dalam sahih adab mufrad disebutkan ya pertemuan atau penjamuan tamu itu 3 hari. Kalau lebih dari itu maka dinilai sebagai sedekah. Kemudian hak jalan. Jadi kita berada di jalan itu punya hak jalan atas kita ya, jangan dikira. Rasulullah SAW pernah menegur para sahabat, iyyakum wal julus fit turuqat, jauhi atau hindari, tinggalkan nongkrong-nongkrong di jalan. Ternyata ada nongkrong sejak zaman dulu. Kemudian faqalu malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Para sahabat menjawab, berat ya Rasulullah, kita sudah terbiasa asik kalau ngobrol, apalagi dulu mungkin padang pasirnya juga anginnya sepoi-sepoi ya. Kalau di luar, kalau di dalam panas. Seperti itu. Maka Rasulullah memberikan taujih atau memberikan arahan, fa idza abaitum ilal majalis fa'atut tariq haqqah. Kalau memang tidak bisa demikian, kalian tinggalkan yang demikian ya, maka berilah jalan itu haknya. Apa hak jalan itu? Wa ma haqqut tariq, kata para sahabat, apa haknya jalan ya Rasulullah? Ghaddul basar, yang pertama, menjaga atau menundukkan pandangan, bukan ngabsen siapa yang lewat, apalagi lawan jenis ya. Ini bagian dari apa? Menyelisihi adab jalan. Wa kafful adha, kalau melihat sesuatu yang tidak beres ya, ada beling, ada duri, ada batu, kalau perlu juga ada bolongan jalannya
Dimana kalau orang sepeda motoran misalnya, ya kecepatan di atas 60 misalnya bisa, itu yang melihat ini sebenarnya kita termasuk yang ngomong tidak melaksana atau tidak memenuhi hak jalan. Dilihat saja, minimal dikasih tanda misalnya orang agar ya siap-siap atau menghindari, dikasih tanda putih atau dikasih ini daun sebagai tanda, ditancapkan dahan agar orang yantabih, agar orang itu tahu atau bisa mengambil ya jalan lain. Kemudian juga wakaful adza, termasuk tidak membuat gangguan di sini adalah kalau dalam konteks modern ini dan sangat mengganggu sekali adalah knalpot ini yang dimodif, yang diubah-ubah. Ya Rabbi, ini sangat mengganggu sekali. Polusi suara, bukan udara, juga udaranya. Kadang ada yang disengaja sampai mengeluarkan asap ya, yang mengganggu. Itu juga bagian dari kaful adza, ya tidak memperhatikan hak jalan. Mengganggu orang yang tidur dengan suaranya yang demikian, ya. Mengganggu orang yang sedang mungkin mengajar, sedang ya memberikan ya pelajaran tambahan misalnya. Kalau sudah pelajaran tambahan biasanya ini muridnya kan pinter-pinter, harus butuh konsentrasi. Ketika ada suara begitu buyar konsentrasinya. Kemudian juga waraddus salam, menjawab salam, dan beramar ma'ruf serta nahi mungkar. Inilah hak jalan. Bila demikian, kata muallif di sini, saya menukilkan berjalan, berkendara dengan siksa, misalnya tasakku di sini, yaitu siksa, muing kanan kiri, ke kanan ke kiri, ya itu juga bagian dari pelanggaran terhadap hak jalan. Ataupun parkir sembarangan di sini juga walukuf, ya. Baik. Kemudian berikutnya yaitu hak untuk malu, hak kita untuk malu. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat menjawab, inna lanastahi walhamdulillah. Alhamdulillah kami malu kepada Allah, wahai Rasulullah. Bukan itu yang aku maksud, kata Rasulullah. Laisa dzak walakinnal istihya min Allah haqqal haya an tahfazar ra's wa ma wa'a wa tahfazal batan wa ma hawa wal tadhkuril maut wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allahi haqqal haya. Bukan itu yang aku maksud, kata Rasulullah. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah menjaga kepala dan panca inderanya, ya. Kepala dan mata, telinga, lisan, ya. Itu dijaga dari apa-apa yang Allah larang. Itu yang dimaksud dengan malu. Kemudian juga perut dan sekitarnya, yaitu juga di bawahnya kemaluan. Itu maksudnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mengingat maut. Dan barang siapa yang orientasinya akhirat tentu akan meninggalkan pernik-pernik atau perhiasan dunia, dan yang melakukan itu
sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian hak berikutnya, atau saya nukilkan sedikit di sini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah tentang hal ini. Kan tetapi kurang lebih seperti yang sudah saya sebutkan. Baik. Kemudian hak berikutnya yang ke-9, hak wasiat. Ini juga yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Hak wasiat. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubah indahu. Ya, hak seorang muslim adalah berwasiat tidaklah berlalu 2 malam kecuali wasiatnya itu dia tulis di bawah bantalnya. Ya, Ibnu Umar melakukan hal ini dengan menaruhnya di bawah bantal beliau radhiyallahu anhuma. Terlebih di masa kita sekarang ini banyak mati mendadak. Ya, akhir zaman, di antara tanda-tanda akhir zaman juga banyaknya mati mendadak. Ya. Tapi siapa dari kita yang melaksanakan wasiat ini? Siapa dari kita yang ngaji seperti ini, yang sudah merasa nyunnah, yang siapa dari kita secara jujur menulis piutang saya sekian, hutang saya sekian, harta saya sekian, sehingga kalau besok tidak bangun lagi kerabat, istri ataupun kerabat kita, saudara kita, saudari kita tahu akan apa? Hak dan kewajiban kita. Haknya kita ada di orang sekian, hutang kita juga sekian. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini perlu digalakkan dan juga disosialisasikan agar kaum muslimin benar-benar menjaga dan menegakkan hak wasiat ini. Kemudian hak berikutnya yang ke-10 adalah antajhara bil haq, menjelaskan perkara yang hak. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ini juga adalah tuntutan dari al-haq, kalimat al-haq. Jangan sampai kemarin bilang halal, sekarang haram, atau sebaliknya. Sebelum menjabat bilang haram, setelah menjabat bilang tidak apa-apa. Halal saja. Nah, dengan demikian ada berapa hak di sini? 10 hak-hak yang penting kita ketahui, mulai dari hak Allah sampai kepada hak diri kita sendiri, hak kaum muslimin, dan juga hak umum. Baik, ada titipan ini beberapa pertanyaan yang bisa menjawab, ada hadiahnya. Sebutkan makna hak yang biasa dipakai dalam Al-Quran. Maknanya apa saja? 3 saja.
Tentunya saya tidak mengambil dari buku yang, tapi tambahan dari saya tadi, isti'malat kalimatul haq fil Quran, penggunaan kata-kata al-haq dalam Al-Quran itu bermakna apa saja. Tadi ada 7 atau hampir 10 saya sebutkan. Hadal. Ya, 3 saja. Ya. Hadal. 3 berikutnya. Ahsan. Baik. Kemudian dari 10 tadi, ya, hak jalan. Ada berapa hak jalan itu? Hak jalan, ya. Hakut tarik. Apa saja? Meninggikan hal yang berbahaya di jalan, Ya. Ya. Pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Silakan. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.